البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita langsung masuki pembahasan yang berikutnya, yaitu babut tanazu'i fil amal. Bab seputar rebutan dalam amalan. Ngartikannya gitu, rebutan. Ya, kenapa rebutan? Karena adanya tanazu'. Tanazu' itu adalah berselisih. Jadi amilnya ada dua, makmulnya satu itu loh. Amilnya ini dua amil masing-masing ingin merebut satu makmul tadi itu. Rebutan. Nah, sekarang pertanyaan siapa di antara dua amil yang berhak untuk mendapatkan makmul? Nah itu. Tanazu', perselisihan. Pertikaian, rebutan dalam hal amalan. Amalan di sini amalan mengamalkan apa? Mengamalkan makmul yang datang setelahnya. Paham belum? Ada fi'il, ada dua fi'il, satu isim. Dua fi'il ini, pahami dulu ya. Dua fi'il ini masing-masing rebutan, ingin memperebutkan satu isim ini jadi fa'ilnya. Terus siapa yang berhak mendapatkan isim tadi? Yaitu. Paham maksudnya? Jadi nanti maksudnya dalam hal ini adalah tanazu' fil amal itu rebutan dalam masalah mengamalkan makmul yang satu dengan dua amil. Kita lihat aja biar tambah jelas. Antum pahami baik-baik ya, biar nanti enggak gagal paham ya. Wa haqiqatuhu, hakikat bab ini an yataqaddama amilan aw aksar wa yata'akhkhar ma'mulun fa aksar. Ada dua amil yang mendahului atau lebih. Kemudian ada makmul yang datang belakangan atau lebih, satu atau lebih. Belum. Maksudnya gini maksudnya makmul tersebut didahului oleh dua amil atau lebih. Belum. Makmulnya bisa satu bisa lebih. Tapi sebelum makmul itu ada amil dua atau lebih. Kemudian amil tersebut ngapain? Wa yakunu kullu wahidin minal awamil al-mutaqaddimah. Dan masing-masing amil yang mendahului tadi itu yatlub dzalikal mutaakhir, meminta makmul yang di akhir tersebut. Meminta itu loh, ingin jadikan maf'ul, ingin jadikan fa'il. Terus siapa yang berhak mendapatkannya itu? Itu pertanyaannya. Nah, barakallahu fiik. Nanti anak akan jelaskan lagi dengan contoh. Kita baca dulu. Nahwu qouli ta'ala, contohnya adalah perkataan Allah Ta'ala, atuni ufrig alaihi kitra. Kitron, perhatikan ya, kitron di situ isim bukan? Isim itu ma'mul namanya. Namanya apa? Ma'mul. Fi'il atau amil yang mendahului kitron ada berapa itu? Ada dua. Atuni sama ufrig. Atuni, datangkan kepadaku. Butuh apa berarti? Maf'ulun bih. Ufrig, aku. Ufrig ana. Ufrig. Butuh apa? Maf'ulun bih. Dua amil yang mendahului itu rebutan kitron itu loh. Kitron ini mau dijadikan maf'ul bih untuk atuni atau untuk ufrig, nah gitu. Dua amil kan? Paham belum nih handalah? Dua amil. Mana amilnya? Atuni sama ufrig. Atuni sama ufrig. Dua amil itu rebutan kitron ini. Kitron ini ingin jadikan maf'ul untuk ufrig atau atuni. Kalau jadikan maf'ul untuk ufrig, nah atuni mana maf'ulnya gitu loh. Kalau ingin dijadikan maf'ul untuk atuni, ufrig mana ma'mulnya? Mana maf'ulnya? Faham? Jadi atuni dan ufrig rebutan. Rebutan apa? Rebutan kitron sebagai maf'ulnya. Nah, pertanyaannya siapa yang berhak mendapatkannya? Atuni atau ufrig? Nah, itu nanti pembahasan bawahnya. Sekarang pahami dulu ya. Ayat itu paham sekarang taufik ayatnya? Ada berapa amil di situ? Dua amil. Memperebutkan satu makmul. Dah. Paham? Clear sama itu? Makmul kalau antum bingung, maf'ul dulu, maf'ul. Paham? Ayo, kita lihat. Wa qaulika, contoh yang lain. Kalau contoh dengan ucapan soal lebih mudah lagi. Kalau ayat harus terenungi. Darabani wa akramtu Zaidan. Darabani wa akramtu Zaidan. Ini tak tuliskan sini. Sama-sama merenungi ya. Mudah, jangan bilang sulit, mudah ini ya. Darabani. Darabani. Wa apa itu? Wa apa? Wa akramtu Zaidan. Darabani wa akramtu Zaidan. Sekarang antum perhatikan baik-baik. Darabani telah memukul aku. Telah memukul aku.
dan aku telah memuliakan Zaid. Zaid ini namanya amil, namanya apa? Ma'mul. Diperebutkan dua amil. Mana dua amilnya? Darabani wa akramtu. Akramtu membutuhkan Zaidan sebagai maf'ul bih, darabani membutuhkan Zaidan sebagai fa'il. Wah, rebutan darabani wa akramtu ini. Wah, ini Zaidan ini mau tak pakai sebagai fa'il, kata akramtu, enggak, ini punyaku. Ini mau jadi maf'ul ana katanya. Maf'ul akramtu, rebutan. Siapa yang berhak mendapatkan gitu loh. Mengenai yang berhak mendapatkan pertama atau kedua itu enggak ada khilaf. Mengenai apa? Mengenai ma'mul ini diamalkan tuh yang pertama atau kedua enggak ada khilaf. Yang ada khilaf mengenai mana yang lebih berhak. Belum. Antara akram tuh darabani mana yang lebih berhak? Kata mereka, akram tuh lebih berhak. Lah kenapa? Lebih dekat dengan Zaid. Belum. Darabani ngomong, enggak bisa, karena duluan katanya. Duluan kan ini darabani lebih duluan kan? Lebih awal gitu kan, darabani wa akramtu. Dia lebih duluan. Berarti aku lebih berhak mendapatkan Zaid katanya. Kata akramtu enggak, ana lebih berhak karena akramtu lebih dekat dengan Zaid. Rebutan. Ujung-ujungnya boleh dua-duanya cuman dengan cara gitu loh. Paham belum? Paham ya? Namanya tanazu. Berselisih dalam masalah amalan ini. Sudah ada gambaran belum ini, Ihsan? Atau masih bingung? Ada gambaran? Antum ada gambaran Abdurrahman? Ayo, dipahami baik-baik ini. Ini dalam masalah mutamimah yang paling rumit ini diantaranya. Kita lihat di sini. Kita lihat qauluk nam. Darabani wa akramtu Zaidan. Nanti kalau antum baca darabani wa akramtu Zaidun, berarti Zaidun antum kasihkan darabani sebagai fa'il. Lah akramtu mana? Maf'ulnya dikasih dhamir darabani Zaidun wa akramtuhu. Darabani wa akramtuhu Zaidun. Bukan Zaidan bacanya, Zaidun. Karena Zaidun sudah direbut sama darabani sebagai fa'il. Darabani. Darabani maf'ulnya mana? Ya ini kan, ya dhamir muttasil mabni al-sukun fi mahali nasbin maf'ul bih kan? Nunnya wiqayah kan? Butuh apa darabani berarti? Butuh fa'il. Kalau fa'il marfu' atau mansub? Marfu', berarti Zaidun bacanya. Kalau antum baca Zaidun darabani wa akramtu Zaidun, berarti Zaidun sudah direbut sama darabani. Akramtu harus kita carikan pasangannya. Apa pasangannya? Dhamir yang cocok. Darabani wa akramtuhu Zaidun. Paham? Ayo kita lihat. Wa nahwu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ayo, ini 3 amil bahkan ini. Lihat itu. Shalli, salim, barik. Berapa amil? Berapa amil handalah? 3. 3 ini rebutan ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sallim ala Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad. Rebutan. Wah, terus untuk siapa ya ala Muhammad ini? Untuk shalli atau salim atau barik gitu loh. Mengenai siapa saja yang mengamalkan boleh, itu enggak ada khilaf. Cuman yang berhak yang mana itu yang ada khilaf. Paham belum? Yang afdal yang mana gitu. Kalau mengenai bebas, siapa aja yang amalkan silakan. Kita lihat sekarang rinciannya, penjelasannya. Wala khilafa fi jawazi i'mali ayyin amilain awil awamil syi'ta. Tidak ada perselisihan mengenai bolehnya mengamalkan amil yang mana, 2 amil yang mana atau amil-amil yang ada terserah kamu. Enggak ada perselisihan. Mau antum amalkan ambil yang pertama, yang kedua, yang ketiga, silahkan, tafadhal, bebas, enggak ada perselisihan. Wa innamal khilafu fil aula ini. Pahami baik-baik ini? Perselisihan itu mengenai aula, mana yang afdalnya. Kalau bebasnya bebas, antum mau keserahkan ambil yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tidak ada iskal. Cuman khilafnya apa? Wa innamal khilafu fil aula, itu penting. Perselisihannya itu mengenai aula, mana yang lebih pantas gitu loh. Mana yang lebih afdal. Ayo, sekarang baru kita lihat perselisihan Basriyun dan Kufiyun. Fakhtarul Basriyun i'mal ats-tsani liqurbihi, ya kan? Basriyun memilih apa? Mengamalkan yang kedua karena lebih dekat. Nah, ini lihat ini. Darabani wa akramtu Zaidan. Kata Basriyun, Zaidan ini lebih pantas untuk dikasihkan akramtu. Kenapa? Akramtu lebih dekat dengan Zaid. Itu loh, kata Basriyun. Liqurbihi, karena dekatnya katanya. Wakhtarul Kufiyun i'mal al-awwal sabaqihi, ya kan? Kufiyun ahlu Kufah memilih bahwasanya diamalkan yang pertama karena dia lebih duluan. Nih, darabani wa akramtu Zaidan lebih duluan mana, Bang? Darabani. Inilah perselisihan antara Kufiyun Basriyun.
Paham ya? Untuk mengenai bolehnya boleh, silahkan milih yang mana. Diamalkan pertama juga enggak masalah, diamalkan untuk yang kedua enggak masalah, tapi yang afdal yang mana gitu loh. Paham belum? Baru sekarang dirinci, cara menggunakannya bagaimana? Ana milih basriyun, ya udah, kita lihat caranya. Ana milih kufiyun, caranya ada juga kita lihat. Fa in a'maltal awwal a'maltas tsani fi dhamir dzalikal ism mutanaza' fi. Masyaallah. Jika, perhatikan ya. Jika kamu mengamalkan untuk yang pertama ini, darabani wa akramtu Zaidan, antum kasihkan yang pertama, berarti bagaimana kalau pertama? Darabani wa akramtu Zaidun bacanya. Yang pertama berarti ya. Kalau antum amalkan pertama gini kan, untuk darabani. Sebagai apa? Fa'il darabani. Ya enggak? Kalau antum mengamalkan yang pertama, darabani wa akramtu Zaidun sebagai fa'il, bagaimana solusi yang kedua? A'mal tasani, kamu harus mengamalkan yang kedua, akramtu ini. Harus ngasih juga. Dengan apa? Fi dhamir dzalikal ism mutanazza' fi. Yaitu mengamalkan yang kedua pada dhamir yang diperselisihkan tadi itu. Dhamir yang diperselisihkan sama Zaid. Berapa orang Zaid? Berapa orang? Satu orang. Yang cocok dengan satu orang laki-laki, hu atau ha? Hu. Akramtuhu. Belum. Tapi Zaidun matanya. Darabani wa akramtuhu Zaidun. Dua-duanya terpenuhi belum? Sudah terpenuhi. Akramtu dapat dhamir muttasil ha, darabani dapat Zaidun. Paham rinciannya? Antum lihat itu. Fatakul qama wa qa'ada akhwaka. Ayo, pakai contoh yang itu juga. Ayo antum pahami baik-baik ya. Qama. Kemudian apa? Wa qa'ada akhwaka. Akhwaka berapa orang berarti Handalah? 2. Qama wa qa'ada akhwaka. Telah berdiri dan telah duduk 2 saudaramu. Qama butuh akhwaka sebagai fa'il, qa'ada juga butuh akhwaka sebagai apa? Fa'il. Rebutan, mana yang kira-kira dapat ini? Kata basriyun yang kedua lebih berhak. Lah kenapa? Lebih dekat dengan akhwaka. Qa'ada lebih berhak, lebih dekat dengan akhwaka. Paham belum? Kemudian kufiyun mengatakan justru yang pertama itu lebih berhak. Lah kenapa? Karena lebih duluan. Paham belum? Kita katakan bebas, silakan tafadhol. Antum amalkan yang pertama silakan. Dengan kaidah dulu yang pertama dulu ya. Kalau kamu amalkan pertama, qama akhwaka sebagai fa'il qama, berarti antum wajib mengamalkan yang kedua dengan dhamir yang diperselisihkan. Dhamir yang kembali kepada isim yang diperselisihkan ini. Berapa orang akhwak ini? 2 orang. Berarti dhamirnya kalau 2 orang berapa? Wawu atau alif atau ya? Alif. Wa qa'ada. Qama wa qa'ada akhwaka. Akhwaka fa'il siapa berarti? Untuk qama. Qa'ada sudah terpenuhi belum? Sudah. Dengan apa? Dhamir alif itu wa qa'ada. Paham ini? Jarang muncul tapi dibahas. Paham ya? Kita lihat lagi. Wa darabani wa akramtuhu Zaidun. Ya, berarti ini ngamalkan yang mana ini Abdurrahman? Darabani wa akramtuhu Zaidun. Berarti ngamalkan yang mana ini? Yang pertama Zaidun fa'il darabani. La akramtu dapat jatah ha, dhamir ha itu. Paham soal ini, Bang? Mafhum soal ini? Abdullah, mafhum? Ayo, dipahami. Berikutnya. Wa darabani wa akramtuhuma akhwaka. Masyaallah. Itu sudah diubah ini. Contoh di sini sudah diubah. Kalau belum diubah bagaimana handalah bentuknya? Wa darabani wa akramtuhuma akhwaka. Bagaimana kalau belum diubah? Ayo, darabani wa akramtu akhwaka. Karena akhwaka dikasihkan darabani sebagai fa'il darabani, berarti akramtu antum harus ngasih dhamir yang cocok untuk 2 orang itu huma atau hum, Bang? 2 orang, hum atau huma? Huma berarti wa akramtuhuma akhwaka. Paham belum? Mudah insyaallah ya. Abdullah mafhum? Ada gambaran insyaallah? Ayo, dipahami. Ini mudah sekali. Wa marrabi wa marratu bihima akhwaka. Ini sudah diubah. Kalau belum diubah bagaimana Ihsan? Sebelum diubah, ini kan marrabi wa marratu bihima akhwaka. Ya, kalau belum diubah bagaimana nih, Bang? Wa marrabi wa marratu bihima akhwaka. Marrabi wa marratu bihima akhwaka. Sebelum diubah bagaimana? Itu sudah diubah itu. Akhwaka diserahkan ke mana? Ke marrabi. Berarti marrartu
Sebelum diubah berarti bagaimana bacanya? Apa? Marrabi apa? Enggak ada bi lagi. Wa maratu akhwaka itu aja. Karena yang dibutuhkan itu dhamir sama baknya itu. Paham ya? Sehingga sebelum diubah awalnya wa marrabi wa maratu akhwaka. Belum. Maratu ini enggak bisa mutaaddi sendirian. Dia harus disambung dengan bak dia. Enggak bisa sendirian. Oleh karena itu kalau antum menyerahkan akhwaka pada marrabi akhwaka marartu bihima. Paham belum ini? Paham Hasan? Ayo. Yang berikutnya, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammad. Berarti untuk siapa ini? Ayo, siapa yang bisa? Allahumma shalli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammad. Ala Muhammad untuk yang mana ini? Ala Muhammad untuk yang mana ini Handalah? Untuk shalli. Taunya dari mana Ihsan taunya kalau untuk shalli? Ini kan sudah diubah ini. Taunya dari mana kalau untuk shalli? Ala Muhammad diberikan untuk shalli, taunya dari mana taunya? Nomor yang mana? Nomor yang mana? Ya yang mana? Yang mana? Alaihi. Taunya dhamir. Sallim alaihi, barik alaihi. Berarti otomatis ala Muhammad untuk shalli gitu loh. Karena kita bahas masalah apa yang diamalkan yang pertama. Paham belum? Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kalau antum mengamalkan yang pertama, antum kasihkan isim tadi untuk yang pertama, berarti antum wajib ngasih dhamir untuk yang kedua. Dhamir yang cocok. Paham? Mau marfu atau mansub atau majrur, caranya gitu. Mafhum salah ini? Yang kedua sekarang. Wa in a'malta tsani, kalau sekarang kamu mengamalkan yang kedua. Ayo, perhatikan mengamalkan yang kedua. Kita kasihkan yang kedua. Bagaimana sekarang kalau kita kasihkan yang kedua? Fa in ihtajal awal ila marfu' atmartahu. Taqul, ini kaitannya dengan dhamir. Perhatikan baik-baik. Kalau kamu mengamalkan kedua, qama wa qa'ada akhwak. Perhatikan ya, qama wa qa'ada akhwaka. Akhwaka antum kasihkan yang kedua. Berarti antum kasihkan yang mana? Antum kasihkan yang qa'ada, berarti antum juga sama. Atmarta apa itu? Fa in ihtajal awal ila marfu'. Kalau yang pertama itu butuh marfu'. Kenapa lafaz marfu' ini harus disebutkan? Karena nanti kalau mansub tidak. Paham ya? Kalau mansub nanti dhamirnya dibuang. Kalau marfu' disebutkan. Makanya beliau mengatakan fa in ihtajal awal ila marfu'. Kalau yang pertama ini butuh marfu', perhatikan ya. Qama wa qa'ada akhwaka. Qama ini butuh marfu'. Kok antum amalkan yang kedua, barakallahu fikum, antum amalkan yang kedua gini. Perhatikan ya. Berarti antum wajib ngasih dhamir yang pertama. Qama. Kenapa ditampakkan alifnya? Karena marfu. Karena apa, Bang? Karena marfu. Berarti sekarang akhwaka kita serahkan ke qa'ada. Qama mana fa'ilnya? Alif. Kalau antum amalkan yang kedua. Paham? Nah, ya. Sekarang kalau sudah paham itu, barulah sekarang kalau mansub bagaimana? Kalau majrur bagaimana? Kalau mansub sama majrur dibuang dhamirnya nanti. Kita lihat biar tambah jelas. Taqul qama wa qa'ada akhwaka. Pastikan itu. Yang diamalkan yang mana ini Taufik? Qama wa qa'ada akhwaka. Yang kedua, qa'ada. Qama dengan alif. Sekarang kalau mansub. Wa in ihtaja ila mansubin aw majrurin hadaftahu. Penting ini. Kalau fi'il tersebut butuhnya mansub atau majrur, maka hadaftahu, kamu membuang dhamir. Paham ini? Kamu membuang dhamirnya dibuang, jangan ditampakkan, dibuang. Paham belum ini? Jangan ditampakkan dhamirnya, walaupun bisa tapi jangan dibuang. Nah, contohnya apa? Kal ayah, seperti ayat. Ayat yang mana? Atuni ufrik alaihi kitra. Atuni ufrik alaihi kitra. Atuni butuh maf'ul bih yang kedua. Iya enggak? Ufrik butuh apa? Maf'ul bih. Karena butuhnya mansub, barakallahu fiik. Kemudian ufrik alaihi kitra dikasihkan ufrik, berarti atuni enggak perlu atunihi, enggak perlu, haknya dibuang aja. Paham belum? Paham belum ini? Kalau anda udah paham belum aturan mana tuh? Ayat itu, atuni butuh berapa maf'ul bih? 2 maf'ulun bih.
Maf'ul bih yang pertama ya itu. Fa'ilnya wawu itu, ya enggak? Nunnya wiqayah. Maf'ul bih yang kedua mana? Dibuang. Kenapa dibuang? Karena ufrik alaihi kitra. Ufrik alaih sudah dapat kitra di amalan kedua. Kalau antum mengamalkan yang kedua, kemudian yang pertama butuh mansub, butuh maf'ul bih, maka dibuang dhamirnya. Faham belum ini? Ditampakkan dhamirnya itu kalau antum mengamalkan yang pertama. Sekarang antum bahas yang mengamalkan yang mana? Yang kedua. Ini baru 2 amil ini. Nanti kalau amilnya 10, nah bingung. Yang jelas 2 ini pahami. Kita lihat dulu. Wa qaulika dan seperti ucapanmu darabtu wa darabani akhwaka. Antum lihat baik-baik. Darabtu wa darabani akhwaka. Itu sudah diubah itu. Paham ya? Walaupun dengan niatan. Darabtu butuh apa, Bang? Darabtu butuh maf'ul bih. Wa darabani butuh apa, Handalah? Darabani fa'il. Sekarang kita bahas masalah yang mana? Diamalkan yang pertama atau yang kedua? Sekarang ini yang kita bahas. Diamalkan yang kedua. Berarti akhwaka antum serahkan darabani. Darabtu butuh apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih mansub atau majrur, Abdullah? Mansub. Berarti karena mansub antum buang dhamirnya darabtuhu, tapi haknya buang. Paham? Enggak boleh tampak, enggak boleh darabtuhu wa darabani akhwaka, enggak boleh. Darabtuhu. Paham belum ini? Dhamirnya wajib dibuang dhamirnya itu. Paham belum, San? Darabtu wa darabani akhwaka. Akhwaka antum serahkan ke mana sekarang? Untuk siapa akhwaka ini? Untuk siapa? Nah, sekarang kita bahas masalah apa sekarang? Darabtu wa darabani akhwaka. Akhwaka ini antum serahkan ke mana sekarang? Darabani. Antum amalkan yang kedua. Kedua ini loh, lihat ya. Ini antum jangan bingung ya. Ini pertama, ini kedua, itu loh. Sekarang barakallahu fiik. Kalau marfu seperti ini tampak dhamirnya. Tapi kalau mansub dibuang dhamirnya. Antum lihat yang mansub itu. Darabtu butuh maf'ul bih enggak? Ewa, membutuhkan akhwak. Darabani butuh apa? Fa'il. Rebutan 2 amil itu. Nah, sekarang kita amalkan yang kedua. Ya udah, akhwaka dah damai. Akhwaka tak serahkan ke darabani. Darabtu nuntut. Lah mana dhamirku? Ada tapi dibuang. Takdirin darabtuhu. Kenapa dibuang? Itu udah kaidahnya udah gitu. Dibuang. Kalau mansub dibuang memang. Paham belum? Beda kalau antum amalkan pertama tadi. Kalau yang pertama tadi udah selesai. Pertama tadi kan nampak dhamirnya mansub, marfu, majrur, nampak ya enggak? Tapi kalau untuk sekarang ini, Bang, yang diamalkan yang kedua ini berarti yang pertama kalau marfu nampak dhamirnya. Ayo, kalau antum amalkan yang kedua, yang pertama nanti nampak dhamirnya kalau marfu. Tapi kalau mansub sama majrur dibuang dhamirnya. Kita lihat. Darabtu. Nah, mana dhamirnya? Dibuang. Takdirnya darabtuhu. Tahunya dari mana? Akhwaka tetap marfu sebagai darabani. Kalau akhwaika baru. Kalau akhwaika berarti mansub dia nanti. Sebagai mansub sebagai darabtu itu. Paham? Na'am. Wa marartu wa marra bi akhwaka. Wa marartu butuh apa? Jar majrur. Nah, marrabi sudah ada akhwaka, marrabi akhwaka sebagai fa'il itu marra. Marra itu butuh apa? Jar majrur. Lah mana jar majrurnya? Dibuang. Takdirnya marartu bihima wa marrabi akhwaka. Takdirnya jangan sebutkan ya, takdirnya jangan ditampakkan situ ya, cuma takdir aja. Sudah paham belum ini? Kalau sudah paham, simpulkan sekali lagi. Bab tanazu' ini jarang dijumpai, cuman ada. Jarang jumpai cuman ada. Tanazu' itu rebutan dalam beramal. 2 amil rebutan dengan satu apa? Satu ma'mul. Paham ya? Terus bagaimana solusinya? Solusinya ada 2 rincian. Rincian pertama, untuk mengenai diamalkan yang pertama dan kedua bebas, enggak ada khilaf. Tafadhol, mau pertama silakan. Mau serahkan yang kedua silakan, enggak ada khilaf. Khilafnya mengenai yang aula, mana yang afdal, mana yang pantas. Menurut Basriun, diamalkan yang kedua lebih pantas karena lebih apa? Karena lebih apa katanya? Nah, barakallahu fikum lebih dekat. Menurut Kufiyun, enggak, justru yang pertama itu lebih berhak karena lebih duluan. Makna duluan paham enggak makna duluan itu? Ini kan 1 2, ini lebih duluan. Dekat dah, dekat dengan makmul ini dekat. Apa belum? Jadi kalau Anda bilang pertama kedua ya urutkan 1 2 itu. Paham ya? Ewa. Terus kalau antum mengamalkan pertama, bagaimana rinciannya? Kalau antum mengamalkan yang pertama, berarti antum wajib ngasih dhamir yang kedua. Marfu, mansub, majrur. Wajib ngasih dhamir.
Domir yang cocok tapi ya, yang cocok. Kalau antum mengamalkan yang kedua, wajib ngasih domir nampak pada apa? Pada yang pertama kalau marfu. Paham? Tapi kalau mansub yang majrur, tetap ada domir cuman dibuang. Paham belum? Paham salah ya? Paham? Udah paham belum, Bang? Paham salah ya? Kalau anak alhamdulillah udah paham. Antum paham belum? Taufik. Jadi pahami, kalau enggak paham tanyakan nanti. Kalau enggak paham tanyakan. Naam. Kita ambil satu lagi ya, biar besok satu kali pertemuan selesai insyaallah. Qala al-mu'allif rahimahullah bab ta'ajjub, bab seputar ta'ajjub. Ta'ajjub ini adalah barakallahu fikum ungkapan kagum atau terheran-heran. Nah, jadi ta'ajjub ini para ulama mendefinisikan infi'alun yahdus fin nafs 'inda syu'uriha bi amrin khafi. Nah, bi amrin khafiyyin sababuhu. Yaitu perbuatan yang muncul dari jiwa manusia ketika merasakan sesuatu yang tersembunyi sebabnya. Baru datang ke pondok sudah hafal Sahih Bukhari. Sudah hafal Sahih Bukhari, hafal Al-Qur'an, hafal apa Sahih Musnad. Masya Allah, orang kagum-kagum. Ini orang baru satu pekan sudah hafal semuanya. Ternyata apa? Karena antum enggak tahu sebabnya. Kagum kan? Setelah tahu sebabnya, wah anak enggak kagum. Kenapa? Di Damas 20 tahun. Nah, tahu sebabnya dia kan. Makanya ada ungkapan idza dhahara sabab batul al-ajab. Idza dhahara sabab batul al-ajab. Kalau nampak sebabnya udah enggak jadi kagum lagi. Kalau kaguman tadi udah hilang kalau orang tahu sebabnya. Biasanya orang kagum karena enggak tahu sebabnya. Masya Allah sefulan ya. Pandai sekali, hebat sekali dia. Karena itu enggak tahu sebabnya, ternyata dia udah terlatih. Sebabnya ketahuan, kalau udah ketahuan enggak kagum lagi kalau yang tahu. Tapi kalau belum tahu kan kagum. Nah, ini nanti ungkapannya bagaimana kalau dalam bahasa Arab itu loh. Contohnya melihat orang ada ganteng banget misalnya bagian ma'ahsana Zaidan. Alangkah gantengnya Zaid. Kagum. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Biasanya itu yang pertama, sebab yang pertama. Sebab yang kedua, nah barakallahu fiikum, orang yang keluar dari kebiasaannya. Nah, sebab yang kedua, sebab pertama kan enggak tahu sebabnya. Sebab yang pertama itu orang kagum karena apa? Karena tersembunyi sebabnya. Paham ya? Sesuatu yang muncul tiba-tiba yang sebabnya kita enggak tahu. Paham ya? Dan seringnya keluar dari kebiasaannya gitu loh. Paham maksudnya? Nah, atau sedikit sekali orang yang seperti dia itu kagum juga. Hitung-hitungan enggak perlu pakai apa? Kalkulator dia. 5 kali 5 langsung. 2 kali 2 langsung dia. Enggak usah pakai kalkulator dia. Jadi keluar dari kebiasaan kan? Sedikit sekali orang yang seperti dia, orang kagum gitu loh. Kalkulator kalah, harus mencet dulu ini langsung ini ya. Masya Allah. Kagum orang ya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Maksudnya apa? Munculnya kekaguman itu biasanya dikarenakan tidak tahu sebabnya atau orang itu keluar dari kebiasaan yang lainnya, orang-orang yang lainnya. Paham belum? Seperti itu. Nah. Paham ya? Jadi dikondisikan, dipahami baik-baik. Walau sighatan, dia memiliki dua bentuk, dua sighatan, memiliki dua bentuk. Memiliki dua bentuk. Walau sighatan, memiliki dua bentuk. Ihdahuma, salah satu di antara keduanya ma'af'ala. Paham ya? Bentuk yang pertama ma'af'ala. Ya, ma'af'ala. Nah, ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua nanti af'il bihi. Ada dua bentuk ya. Dua bentuk untuk kagum itu ada dua sighah. Pertama ma'af'ala. Kita lihat dulu. Ihdahuma ma'af'ala Zaidan. Salah satu dari keduanya adalah ma'af'ala Zaidan. Alangkah bisanya Zaid itu melakukannya. Maksudnya itu kagum dengan perbuatan Zaid itu loh. Namanya apa namanya? Ma ta'ajubiyah. Paham ya? Ma ta'ajubiyah mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'il mubtada, itu loh. Maknanya syai'un 'azim. Af'ala apa? Fi'il madhin. Mabni al-fath ila mal-i'rab. Fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun fihi wujuban. Di sini wujuban dia. Biasanya kalau fi'il madhi model-model seperti ini jawazan atau wujuban biasanya? Jawazan, tapi di sini wujuban takdir huwa. Selama ini yang terpahami, yang huwa itu wujuban atau jawazan selama ini? Yang takdirnya huwa itu selama ini wujuban atau jawazan yang terpahami kemarin? Selama ini. Yang takdiru huwa, jawazan atau wujuban selama ini? Jawazan. Nah, di sini wujuban tapi huwa itu loh. Sudah kami ambil dua.
Ingat enggak antum? Dalam bab ta'ajubiyah ini, fi'il ta'ajub sama dalam bab apa? Khala ada hasya. Khala ada hasya, ya kan? Ja'al qaumu ma khala Zaidan, ma ada Zaidan, ma hasya Zaidan. Khala ada hasya, di dalamnya ada fa'il enggak? Wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru huwa. Ini juga sama. Wujuban selama ini enggak ada huwa. Wujuban itu anta ana nahnu. Ya enggak? Idrib anta, ana nadrib, ana adrib, nahnu nadrib, idrib. Itu yang wujuban. Yang wujuban takdirnya cuma anta ana nahnu. Anta tadribu, idrib anta, ana adribu, nahnu nadribu, itu wujuban. Tapi di sini wujuban, pengecualian walaupun huwa. Paham belum? Fa'il yang ada pada fi'il ta'ajjub itu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu huwa. Biasanya huwa itu jawazan, tapi di sini wujuban. Paham soalnya ini pengecualiannya? Paham Abdurrahman? Ayo. Dan ya dikit lagi. Kata beliau barakallahu fiik, nahmu ma ahsana Zaidan, alangkah gantengnya Zaid. Alangkah gantengnya Zaid. Ma-nya ma ta'ajubiyah. I'rabnya bagaimana? Nah barakallahu fiikum ma ta'ajubiyah. Ism mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Ahsana fi'lul madhin mabni al-fathi la mahalla min i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu huwa. Zaidan maf'ulun bih. Wal jumlah ahsana Zaidan fi mahalli raf'in khabar mubtada. Dah gitu aja. Paham belum? Ayo na'am. Wa ma afdalahu wa ma a'lamahu. Alangkah afdalnya dia. Alangkah taunya dia. Paham soal ini? Na'am. Fama mubtada'un bi ma'na syai'un 'azim. Ma adalah mubtada', maknanya syai'un 'azim, sesuatu yang agung. Sesuatu yang agung sehingga bikin kagum. Wa af'al fi'lun madhin. Af'al fi'il madhin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban ya'udu ila ma. Wujuban kan taqdiruhu huwa, kembali ke ma. Wal ism al mansub al muta'ajjab minhu maf'ulun bih. Ism mansub yang dikagumi, yang dikagumi tersebut adalah maf'ul bih. Paham belum? Ngam, yang maksud muta'ajjab minhu itu maksudnya yang orang kagum terhadapnya itu loh. Paham itu maf'ul bih. Wal jumlah khabar ma. Jumlahnya khabar ma. Paham belum ini cara i'rabnya? Ma ahsana Zaidan, ma ta'ajubiyah ismun mabni ala sukun fi mahalli raf'in tada. Ahsana fi'il madhin mabni al-fathi lam al-i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu huwa. Kembali ke ma. Zaidan maf'ulun bih wal jumlah ahsana Zaidan fi mahalin raf'in khabar mubtada. Paham soal ini? Abdullah mafhum? Abdullah? Ayo, alhamdulillah. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Bentuk yang kedua. Wasighatu tsaniyah, ingat-ingat ya. Munculnya ta'ajjub ini, munculnya orang kagum itu karena apa tadi? Karena tersembunyi sebabnya atau orang itu keluar dari kebiasaan normal yang lainnya. Kebiasaan orang lain itu loh, keluar dari kebiasaan orang lain. Kharaja an nadha'irihi aw qallat nadha'iruhu, atau sedikit orang yang semisal dia itu bikin kagum. Kalau tahu sebabnya kagum enggak Abdurrahman? Kalau sudah tahu sebabnya orang kagum enggak biasanya? Tidak. Idza dhahara sababu batalal ajabu. Paham ya? Apabila nampak sebabnya batallah kekagumannya. Paham belum Taufik? Na'am. Kita lihat sini wasighatu tsaniyah, bentuk yang kedua, af'il bi. Af'il bi Zaidin. Af'il bi Zaidin. Af'il sini, nah barakallahu fikum, disebutkan para mu'ribin, af'il sini adalah apa? Nam fi'lun madhin ja'ala suratil amr. Dia fi'il madhi bentuk datang bentuknya fi'il amr. Paham belum? Jadi ngartikannya jangan ahsin bi Zaidin, berbuat baiklah kepada Zaid, bukan gitu. Tapi apa? Alangkah indahnya Zaid. Tetap ke situ artinya. Paham belum? Jangan berbuat baiklah kepada Zaid, bukan. Karena ahsin ini bukan fi'il amr dia adalah fi'lun madhin jaa'a 'ala suratil amr. Fi'il madhi datang dalam bentuk amr itu loh. Datang bentuknya fi'il amr. Tapi fi'il madhi. Sehingga fi'il madhi enggak ada perintah kan? Ayo na'am. Kita lihat. Af'il bi Zaidin nahwu ahsin bi Zaidin, i'rabnya perhatikan. Ahsin fi'lun madhin jaa'a 'ala suratil amr mabni as-sukun la mahala min i'rab. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Jangan dhamir mustatir, fa'ilnya bi Zaidin. Bi Zaidin ba harfu jar zaid, Zaidin ismun majrurun bil ba wa 'alamatu jarhi kasrah kasratun dhahiratun 'ala akhirih. Kemudian i'rabnya bagaimana? Zaidin fa'ilun majrurun lafdhan marfu'un mahallan. Zaid itu fa'il majrur secara lafaz, marfu secara mahal. Kenapa marfu? Karena ahsana aslinya. Seakan-akan gitu.
Cuman bentuknya apa? Bentuknya amr. Karena kalau antum ahsana bi Zaidin itu bentuknya jelek. Biar bagus diganti fi'il amr ahsin dibentuk bentuk fi'il amr ahsin bi Zaidin. Tapi maknanya bukan amr ya, bentuknya saja. Fi'il madhi datang bentuknya amr gitu loh. Paham belum nih Ihsan? Fi'ilnya fi'il apa itu aslinya? Fi'il madhi cuman datang bentuknya fi'il amr gitu loh. Dan lihat wa akrim bihi. Akrim bihi bukan muliakanlah dia, alangkah mulianya dia. Fa'af'il fi'lun lafduhu lafdul amr ya kan? Af'il ini fi'il apa tadi? Fi'il madhi lafduhu lafdul amr lafaz amr wa ma'nahu maknanya apa? Naam at-ta'ajjub maknanya ta'ajjub kekaguman, keheran-heranan. Wa laisa fihi dhamirun di dalamnya tidak ada dhamir wa bi Zaidin fa'iluh. Kok fa'il majrur Ustaz? Iya majrurun lafdan marfu'un mahallan caranya gitu. Marfu' secara mahal, majrur secara lafaz. Tetap fa'il ya. Bi Zaidin. Jadi fa'ilnya adalah bi Zaidin. Majrurun lafdan marfu'un mahallan. Cara Arab gitu ya. Majrurun lafdan marfu'un mahallan. Wa aslu qaulika ahsan bi Zaidin, lihat ini aslinya. Asli ucapanmu ahsan bi Zaidin ahsana Zaidun fi'il madhi sama fa'ilnya. Ay sarada husnin. Zaid menjadi memiliki keindahan, ganteng gitu maksudnya. Nahmu awraqas syajaru. Paham ya? Pohon itu mulai berdaun. Paham ya? Summa ghuyyirat sighatuhu ila sighatil amr. Kemudian diubah bentuknya. Lah antum lihat sekarang. Ahsin ini ya, kalau ahsana Zaidun itu aslinya. Perhatikan, ana ubah biar antum tidak bingung. Ahsana Zaidun. Ahsana Zaidun masuk fi'il amr ya. Ahsana Zaidun. Diubah ahsin. Jelek enggak bentuknya nih kalau ahsan Zaidun? Jelek enggak? Jelek. Ahsan kok Zaidun. Kalau ahsan Zaidan seharusnya biar enggak jelek dikasih ba ahsin bi Zaidin. Anda lihat itu. Aslinya apa? Ahsin bi Zaidin ahsana Zaidun ay sarada husnin nahwu awraqa asy-syajaru thumma ghuyyirat sighatuhu ila sighatil amr. Diubahlah bentuknya menjadi bentuk amr ahsin faqabuha. Kemudian jelek. Belum. Nah, jelek apa maksudnya? Maksudnya itu na barakallahu fikum jelek bentuknya, maksudnya itu dianggap jelek. Lafaznya dianggap jelek, enggak diperbolehkan. Paham ya? Akhirnya apa? Nah, faqabuha isnatuha, maksudnya penyandaran ahsin dengan Z itu langsungan tuh penyandarannya jelek. Paham ya? Kenapa? Disandarkan dari isim dhohir langsung. Seharusnya kalau langsungan itu ahsin Zaidan seharusnya. Paham ya? Fazidatil ba' fil fa'il, maka ba-nya ditambahkan pada fa'il. Berarti ba yang ada pada Zaidin ba apa? Ba zaidah. Harfu jar zaid namanya, harfu jar zaid. Huruf jar tambahan. Paham? Clear insyaallah ya. Berarti ada berapa bentuk hamdalah dalam masalah ta'ajjub, ada berapa bentuk? Ada dua, ma'af'ala sama ahsin bi. Paham ya? Itu. Sama af'il bihi. Nah, ma'ahsana sama af'il bihi. Wallahu a'lam bissawab, itu yang kita ambil, semoga bisa dipahami. Besok insyaallah kita ngambil babul adat sama waqf. Selesai insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.